anak-anak? Siap, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Elsa, ibu minta untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran, doa dulu. Selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oke. Kalian tahu nggak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Kenapa tidak tahu? Berarti kalian ini tidak belajar ya di rumah. Tidak, Bu. Harusnya tuh sebelum ke sekolah kalian belajar dulu. Nah, jadi sebelum memasuki materi, Ibu ingin bertanya dulu ke kalian. Apakah kalian pernah ke pasar? Pernah. Apa saja yang kalian temui di pasar tersebut? Pembeli, Apalagi? Jual baju. jual sayur. Uang. Iya, betul sekali. Tadi yang kalian sebutkan tadi itu termasuk dalam ekonomi, kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Materi yang akan kita pelajari hari ini. Kenapa sih kita harus mempelajari ekonomi yang ada di lingkungan sekitar? Jadi, kenapa kita harus mempelajari tentang ekonomi yang ada di lingkungan sekitar, yaitu agar dapat mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi dan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, coba kalian tebak pada gambar ini terjadi kegiatan apa? Membeli, Bu, membeli. Iya, betul sekali. Nah, ekonomi merupakan segala aktivitas manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Selain kegiatan ekonomi tersebut, ada juga beberapa bagian yang termasuk dalam kegiatan ekonomi, yaitu pelaku ekonomi dalam dan kegiatan distribusi, serta pasar dan juga uang yang termasuk dalam ekonomi. Nah, ada 3 pokok bahasan dari ekonomi di lingkungan sekitar, yaitu pelaku ekonomi, pasar, dan harga. Ada yang tahu tidak? Ada berapa pelaku ekonomi? Baby? Ada apa itu, Bu? 4, Bu. Ya, sebutkan. Ada konsumen, produsen, terus pemerintahan dan masyarakat luar negeri. Ya, terima kasih Baby. Nah, apa sih rumah tangga konsumen itu? Yaitu sekelompok masyarakat, baik individu maupun kelompok yang melaksanakan konsumsi atau hasil produksi. Contohnya itu seperti kita mau membeli bahan-bahan pokok di pasar.
Nah, kemudian ada rumah tangga produsen, yaitu pelaku kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa, seperti usaha sasirangan. Kemudian ada rumah tangga pemerintah, kegiatan konsumsi dalam rangka membelanjakan pendapatan negara berupa belanja rutin dan belanja pembangunan. Ilma, tahu tidak contoh dari pemerintahan? Kalau Gina, Contohnya itu seperti fasilitas umum seperti seribu. ya betul sekali itu contohnya. Kemudian masyarakat luar negeri, yaitu menyediakan tenaga kerja ahli dan menjadi investor untuk pembangunan dalam negeri. Elsa, coba sebutkan contoh dari masyarakat luar negeri. Contohnya perdagangan internasional. Iya, betul sekali. Nah, kemudian selanjutnya ada pasar. Pasar terbagi menjadi empat jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan. Yang kedua, menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli. Yang ketiga, berdasarkan fisik. Dan terakhir ada yang tahu? Luas kegiatan distribusi. Iya, betul. Pasar menurut jenis barang yang diperjualbelikan terdiri atas pasar barang konsumsi seperti orang jualan sayur, ikan, bahan pokok lainnya, dan pasar faktor produksi itu seperti produksi hasil alam, tenaga kerja. Kemudian ada pasar menurut waktu bertemunya penjual dan pembeli, dibedakan menjadi pasar kaget, itu seperti Car Free Day yang ada tiap minggu. Kemudian ada pasar harian, itu seperti pasar Sungai Miai. Mungkin di antara kalian ada yang tahu pasar Sungai Miai itu pasar tiap hari. Kemudian pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Nah, pasar tahunan itu seperti pasar Ramadan. Kan pasar Ramadan cuma terjadi 1 tahun sekali. Kemudian pasar luas menurut luas kegiatan distribusi dibagi menjadi 4 macam, yaitu pasar lokal seperti pasar lama, kemudian pasar daerah seperti Dota Mall, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar internasional itu kegiatan ekspor dan impor. Kemudian pasar menurut fisik, pasar dibedakan menjadi 2, yaitu pasar konkret dan abstrak. Nah, pasar konkret itu seperti bertemunya secara langsung antara penjual dan pembeli, seperti di pasar Belitung kan itu terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli. Nah, sedangkan yang abstrak itu pembelian secara online, contohnya seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain. Kemudian ada harga. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayarkan. Nah, harga merupakan nilai tukar suatu barang dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk uang.
Misalnya nih, Ibu mau membeli spidol ini, terus kata penjualnya harganya itu 15.000, tapi menurut Ibu itu harganya kemahalan dan Ibu tawar menjadi 7.000. Tetapi menurut penjualnya itu terlalu murah. Dan penjual membuat kesepakatan dengan Ibu, yaitu harga spidol ini 10.000 dan Ibu menyepakatinya. Nah, itu disebut dengan harga keseimbangan atau harga pasar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Karena tidak ada pertanyaan dari kalian, Ibu anggap kalian paham. Sekarang Ibu mau membagikan kalian tugas individu. Silahkan kalian ambil salah satu kertas ini. Di dalam kertas ini ada satu pertanyaan dan nanti kalian jawab. Nah, cara pengerjaannya, kalian tuliskan nama, kelas, hari, dan tanggal. Kemudian pertanyaan tersebut tempelkan pada kolom pertanyaan dan silahkan kalian jawab pada kolom jawaban. Waktu mengerjakan 3 menit. Ibu mulai dari sekarang ya, silahkan kerjakan. Ibu ingin berubah? Ya, boleh. Waktu pekerjaan sudah selesai, silahkan kalian bergantian untuk mempresentasikannya ke depan. Ibu minta dari Elsa terlebih dahulu. Pak Pepi, kamu maju duluan. Tidak, Bu. Elsa tadi Elsa, Bu. Belum, Bu, belum selesai. Oh, Gina, silakan. Karena Gina Ibu lihat sudah selesai, cepat selesaikan Elsa. Iya, Bu. Pertanyaannya, berikan contoh sikap, tanggung jawab, dan peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Contohnya itu seperti mematikan kipas angin ketika tidak digunakan agar total listrik itu hemat. Terus mematikan air supaya tetap hemat. Terus tidak membuang sampah sembarangan seperti di pasar supaya kegiatan ekonomi di pasar itu berjalan dengan baik. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Gina. Selanjutnya, Ilma, silakan. Oke, dan pertanyaannya, sebutkan 3 contoh kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Maaf Ibu, hanya jawab 2 karena cuma 2 aja, ada pasar di Dubai sama Jepang. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ilma. Yeay. Berarti masih ada 2 lagi karena belum presentasi. Iya, Bu. Nah, sebelum yang 2 itu maju, kita ice breaking dulu. Oke, Bu. Jadi ice breakingnya itu tepuk semangat velocity.
Nah, nanti kalau ibu bilang tepuk semangat velocity, kalian tepuk dan bilang Tuhan. Ibu centangkan dulu ya. Tepuk semangat velocity. Ha. Tuhan. Yes, gitu. Sekarang silakan kalian berdiri. Kita mulai ya. Ya, Bu. Tepuk semangat velocity. Ha. Tuhan. Yeay. Oke, selanjutnya kita lanjutkan presentasinya. Baby Rahmawati, Ibu bersilakan. Pertanyaannya, jelaskan dampak positif dan negatif kegiatan ekonomi terhadap lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Untuk yang dampak positif itu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana membangun pasar itu banyak yang berjualan kan Bu, jadi banyak orang yang bekerja di situ. Terus ada yang dampak negatifnya itu pencemaran lingkungan Bu, karena limbah-limbah yang dari pasar itu merusak lingkungan Bu. Ya, terima kasih Baby. Tepuk tangan. Yang terakhir Elsa. Jelaskan jawabanmu. Jelaskan bagaimana kondisi geografis dapat mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Itu seperti nelayan, Bu. Jawabanmu seperti apa? Nelayan, Bu. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Elsa. Karena kalian sudah presentasi semua, gimana perasaannya setelah kalian presentasi, terus kalian memahami materi yang dijelaskan? Apakah seru? Seru itu, seru. Oke. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung materi, Ibu kita simpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Ibu, saya Bu. Ya, silakan Feby. Nah, itu tadi ada pelaku ekonomi Bu, dari konsumen, produsen, pemerintahan, dan masyarakat luar negeri Bu. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga, konsumen, produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri yang saling berperan dalam proses ekonomi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Gina untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Gina. Doa selesai. Oke, terima kasih Gina. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.